Bayangkan kalau langganan sudah datang dari daerah, datang ke kota untuk mencari kita, mau beli barang di kita, tutup. Sedangkan dia tahu itu jam operasional. Bagaimana perasaannya? Ketika dia mau berkembang, maka dia harus mencoba. Kalau dia tidak mencoba, artinya dia stuck di usahanya itu. Pada saat dia mau upgrade usahanya, juga tidak bisa karena tidak ada perbandingan. Kita kan harus mencoba untuk mendapatkan perbandingan, lalu bisa kita mengupgrade diri. Saya rasa walaupun dengan modal pas-pasan, saya rasa kita harus fight. Karena kita fight, setidaknya kita dapat hasil. Kalau kita tidak fight sama sekali, berarti kita tidak akan ada hasil. Dalam berbisnis, yang paling utama adalah jaga namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita sahabat Nuansa Podcast di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan obrolan santai kita dalam orasi obrolan ringan dan santai. Tentu kita bakal membahas sesuatu hal yang menarik ya, yang berkaitan tentang dunia bisnis atau dunia dagang bersama narasumber yang begitu spesial. Dan terlebih khusus kita saat ini berada di sebuah cafe ataupun bisa kita katakan sebagai Lidi Coffee ya, yang beralamatan di Jalan Rusan nomor 41 Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Dan tentu kita bakal membahas sesuatu hal yang menarik sebagaimana yang saya sebutkan di awal bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau seorang wirausahawan ya, beliau juga sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam dunia usaha. Beliau adalah Koh Andre. Selamat malam, Koh. Malam. Sahabat kenal. Sehat, Koh Andre? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas Koh Andre akhir-akhir ini, lancar? Apa aja yang dilakuin, Koh Andre? Kalau aktivitas saat ini ya lancar-lancar sih, walaupun dalam kondisi perekonomian yang agak tertekan ya. Tapi ya masih bisa lah kita imbangi selama kita masih terus berusaha. Ya. Ini kita berada di Lidi Coffee, Koh Andre. Kok bisa Koh Andre juga berada di sini, nyaman atau gimana, Koh Andre? Kalau saya sih, saya lihat dari konsepnya Lidi Coffee yang lebih ke mirip dengan rumah lama. Jadi saya rasa nyaman untuk stay di sini dalam jangka waktu lama. Terutama masuk lagi di podcast ini, wah luar biasa ini. Suka memang ngopi, Koh Andre? Ya, sehari sekali 2 kali lah boleh lah. Ya, luar biasa. Untuk Koh Andre sendiri kita kenal sebagai seorang wirausahawan yang bergelut dalam dunia dagang. Ini sangat menarik, Koh Andre. Apalagi Koh Andre sekarang berada di Kota Makassar. Mungkin bisa diceritakan Koh Andre memang asli orang Makassar atau gimana, Koh Andre? Saya lahir di sini di Makassar. Dan memang dari kecil orang tua juga sudah lahir di sini. Jadi memang warga keturunan, tapi kita sudah asli WNI dari sejak lahir. Iya. Dan sejak lahir itu ikut orang tua di Kota Makassar di sini dalam dunia dagang begitu, Koh Andre? Iya, kita ikut dari orang tua. Dan kalau kita pengen tahu dengan kesehariannya Koh Andre yang bergelut dalam wirausaha gitu ya, kita penasaran dengan Koh Andre yang mungkin sudah lama sekali bergelut dalam dunia usaha. Boleh diceritakan Koh Andre awal mula mungkin Koh Andre merintis karir dalam dunia usaha dulu gimana? Boleh ceritain, Koh Andre? Tidak terlalu banyak sih ceritanya karena dari dulu itu saya awalnya ikut-ikut orang tua dagang. Kebetulan itu mungkin kalau yang dulu-dulu itu masih kenal pasar sentral. Ya, jadi saya dulu ikut bapak berdagang tekstil. Nah, setelah itu baru berkembang sendiri, pegang toko sendiri, akhirnya tapi berpindah-pindah usaha sih. Lebih tepatnya pindah-pindah usaha. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi sekitar yang kebutuhannya apa, ya kita berusaha di bagian itu. Di tahun berapa dulu kok mulai merintis ini kok usaha? Kalau usaha dagang itu saya start dari umur 15 tahun. 15 tahun? Iya, artinya itu sekitar 25 tahun lalu. Jadi saya pulang sekolah SMA,
pulang sekolah masuk sentral. Hmm. Masuk sentral, bantu orang tua, sampingnya closing sore, sore pulang. Jadi bergaul sama teman sih, tapi terbatas karena ada kewajiban yang harus dijalankan di luar dari jam sekolah. Jadi saya setelah sekolah ke sentral. Dari sentral baru saya pulang ke rumah kerja tugas-tugas sekolah. Jadi mungkin kalau keluar untuk bergaul sama teman-teman seumuran agak-agak terbatas karena kan kalau dulu itu masih tidak sebebas sekarang ya. Dan warkop juga belum ada banyak yang dulu. Masih agak-agak rawan lah. Tapi ya begitulah. Ada susah inilah bisa dibilang bahwa susah-susah dahulu, bersenang-senangnya kemudian. Iya. Nah ini kan jatah senangnya yang didapat ya. Dulu pas di awal-awal ya Ko Andre itu merintis usaha apa dulu Ko Andre? Mungkin bisa diceritakan. Kalau saya awal ikut di bapak tekstil. Jadi jual pakaian jas, PNS, bagian tekstil begitu. Terus beberapa tahun saya jalani, saya pindah sempat ke daerah satu kali ke daerah Bulukumba. Cuma di situ saya 3 bulan sih untuk jualan oli. Setelah itu lalu saya kembali ke Makassar. Kebetulan lagi booming elektronik handphone. Jadi saya berbisnis handphone selama di MTC selama kurang lebih 16 tahun di sana. Dari sana pindah lagi. Saya kerja sekarang di usaha bisnis sembako sambil saya geluti yang lagi trending ya trading. Ya, betul. Itu ya saya dengar tadi lama sekali juga di dunia jual beli handphone itu. Ya. Ko Andre. Kenapa perlu berpindah-pindah bisnis Ko Andre? Kenapa tidak fokus aja itu terus dibangun gitu Ko Andre? Itu sebenarnya tidak ada satupun orang yang mau berpindah-pindah. Tapi ada satu dan lain hal yang mewajibkan atau mengharuskan kita pindah. Kayak contoh, saya dari tekstil. Kenapa saya berpindah? Karena waktu saya mulai mendalami itu dan mulai banyak jahitan konveksi. Jadi otomatis kalau kita pakai konvensional disaingi dengan konveksi yang pabrikan, itu kita kalah jauh. Otomatis kan margin drop. Nah, pada saat margin drop, bukan berarti kita tidak setia sama bidang usaha itu, tapi jika sudah margin drop, ada baiknya kita cari solusi lain, mencari perkembangan lain. Kan yang paling lama saya geluti itu di dunia handphone. Karena dunia handphone itu betul-betul menjadi satu tren dan satu kebutuhan. Terutama saya masih menggeluti dunia handphone itu sampai masa COVID yang lalu. Nah, di waktu COVID kan semua orang work from home. Betul. Apalagi kalau bukan handphone, ya kan? Orang punya satu handphone jadi dua jadi 3. Anaknya belum tahu gadget, dikasih pakai gadget kan untuk belajar dari rumah. Nah, di situ walaupun ada COVID, tapi ada sedikit lonjakan penjualan karena kebutuhan. Jadi sebenarnya kita bisa setia di satu bidang usaha selama masih menjadi tren untuk masyarakat dan setidaknya marginnya bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Iya. Kira-kira pembelajaran apa sih kok yang diambil dari perpindahan bidang usaha itu Ko Andre? Pelajarannya sebenarnya kita bisa lebih banyak mengenal orang karena satu usaha ini kan anggaplah kayak jual tekstil itu kan. Kita kan cuma ketemu sama supplier dengan penjahit. Sedangkan kalau kayak dunia handphone itu memang terbuka sekali kita untuk dengan koneksi dengan beberapa orang yang di luar dari jangkauan kita sebenarnya. Jadi kayaknya perpindahan-perpindahan begini tidak diwajibkan sih bagi semua orang. Tapi kalaupun memang harus berpindah, berarti mungkin itu
membuka peluang baru untuk kita untuk mengenal orang lebih jauh, mengenal orang baru, membuka pengalaman baru, dan ya siapa tahu kalau beruntung kita mungkin dapat satu job desk baru dari orang tersebut. Ya setidaknya pertama kita persahabatan, silaturahmi, terakhirnya kita kerjasama. Iya, iya. Ya itu aja sih kalau saya dari sekian perjalanan hidup ya. Dan saya kan dari 15 tahun sekarang menuju ke 40 yang kurang lebih 25 tahun dalam bidang usaha. Semenjak kita kenal ini kok, satu tempat kerja itu ada sedikit lah yang saya pahami tentang Ko Andre yang merupakan keturunan dari Tionghoa, dari Chinese ini, Ko Andre. Dan kalau ngomongin tentang etos kerjaan dari orang Tionghoa itu dikenal sangat giat untuk bekerja. Nah, versi Ko Andre sendiri memahami giat bekerja itu seperti apa, Ko Andre? Giat bekerja itu dalam arti sebenarnya waktu kerja. Waktu kerja yang harus kita tentukan. Jadi contoh, kayak kita buka satu toko, andai kita buka Senin sampai Sabtu. Mungkin Minggu kita tutup ya untuk family time. Tapi Senin sampai Sabtu, kalau kita bukanya jam 9 pagi dan kita tutupnya jam 10 malam, kita harus melakukan rutinitas yang sama dari Senin sampai Sabtu itu. Jam 9 buka, jam 10 tutup. Jangan buka tutup. Nah, pada saat kita buka tutup, itu bisa menghilangkan beberapa sumber income kita, beberapa customer loyal kita yang mungkin punya kebutuhan, dia lagi mencari kita, tapi toko kita tutup. Jadi, kalau dari arti giat itu sebenarnya lebih ke konsisten di waktu kerja. Jangan bolong-bolong waktunya. Itu aja. Tapi kalau Ko Andre sendiri menyadari tidak sih rata-rata orang Chinese seperti itu? Sangat disiplin, Ko Andre. Bukan saya memandang bagaimana selain daripada itu. Iya. Tetapi yang lebih disiplin rata-rata adalah orang Tionghoa itu. Mungkin bisa dibocorkan, Ko Andre. Atau itu mungkin dari nenek moyang atau gimana, Ko Andre? Sebenarnya kan kita butuh uang. Betul kan? Betul. Kalau dikanya kan kita butuh uang dari pagi kita bekerja pasti tujuannya sama, cari uang. Jadi ya kalau kita terlalu banyak waktu untuk kita buang bermain, mungkin kita dapat panggilan dari teman, kita pergi ngopi, kita pergi nongkrong. Itu yang bisa menghilangkan kita punya rejeki pada saat kita jaga toko. Jadi kita istilahnya itu kita bekerja tidak konsisten. Dan itu memang sudah turun-temurun dalam arti bilang kalau dari orang tua dulu ya. Jadi bilangnya kalau kamu bukanya Senin sampai Sabtu, maka harus kamu lakukan Senin sampai Sabtu selama berapa tahun pun kamu buka. Jangan bolong. Walaupun kayak sakit pun kita itu tetap buka. Cuma mungkin ada pendamping. Entah itu mungkin ada teman atau ada keluarga atau ada sepupu yang kita minta tolong untuk jagakan. Tapi toko itu harus terbuka. Jadi konsistennya di situ sih. Dan itu memang sudah diterapkan dari turun-temurun bahwa waktu itu berharga. Jadi jangan dipakai untuk sekedar bermain atau mungkin ketemu teman. Ya, harus lebih giat dalam satu usaha. Dari Ko Andre sendiri menyadari hal demikian itu sangat penting, Ko Andre. Sangat penting sekali karena memang pasti efek lah. Tidak perlu jauh kalau coffee shop langganan kita. Nah, jam buka tutup, jam operasionalnya tidak jelas. Pada saat kita mau ngopi dan kita pergi ke sana 1 kali tutup, 2 kali tutup, otomatis kita pasti akan berpindah. Betul kan? Betul. Nah, jadi tapi kalau dia konsisten, buka sesuai jam bukanya, jam operasionalnya, kita pasti akan setia di sana. Dan kita mungkin akan mendatangkan traffic ke mereka kan. Ya, begitupun sebaliknya kita. Jadi kita selalu melihat contoh. Ya. Jangan sampai orang lain membutuhkan kita, tapi kita tutup.
Di situ aja. Dan Ko Andre pernah merasakan hal demikian? Ko Andre artinya ketika membutuhkan sesuatu, yang lain tutup tuh? Ya, sering. Makanya, saya di bisnis saya usahakan jam operasionalnya sama terus. Bahkan di MTC sekalipun 16 tahun operasionalnya begitu. Pokoknya pagi buka, malam baru tutup. Tidak ada, bahkan kalau di MTC kan di dalam mall ya. Jadi tidak ada istirahat sama sekali ya. Ya kalau ndak ada saya, ya ada kata saya jaga. Kalau ndak ada, ya karyawan yang jaga. Tapi yang jelasnya operasionalnya harus terbuka. Iya. Ini ndak gampang loh Ko Andre, ndak gampang, ndak gampang. Tapi kenapa Ko Andre bisa ngelakuin itu loh? Uang, bukan uang. Artinya meskipun yang ini kan, Betul. yang luar sana kan juga pada butuh duit tuh. Ada motivasi dari diri sendiri sebenarnya. Karena kan kalau kita sudah kebiasaan kerja, mungkin kalau kerja sehari-hari gitu kan, kalau healingnya kan kita bisa healing di hari Minggu, family time, me time bisa. Cuma kalau di hari kerja, kita harus konsisten, harus bangun dari diri kita sendiri. Bahwa kalau kita pernah dikecewakan sama orang, setidaknya kita jangan kecewakan orang. Ya kan? Jadi bayangkan kalau langganan sudah datang dari daerah, datang ke kota untuk mencari kita, mau beli barang di kita, tutup. Sedangkan dia tahu itu jam operasional. Bagaimana perasaannya? Dia akan berpindah. Karena orang daerah tidak mungkin balik ke daerah. Dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Dia belanja dulu di tempat lain. Mahal atau murahnya kan kita tidak tahu. Kalau tiba-tibanya dapat murah atau tiba-tiba dikasih diskon atau bagaimana, maka menghilangkan rezeki kita. Jadi otomatis langganan berpindah. Itu saja. Jadi kalau mau bangkit dan berusaha, harus yakinkan dulu pada diri. Mau ndak korbankan waktu. Karena untuk mengorbankan satu waktu, butuh dari keyakinan, dari konsistennya kita sendiri dulu. Baru bisa. Oke. Ini hal yang sekiranya mungkin orang lain anggap sepele kok ya. Pasti. Iya. Untuk apalagi kalau zaman sekarang ya, Iya. banyakan healingnya, banyakan nongkrongnya. Ya saya sih kasih masukan aja ya. Kalau seandainya anak muda yang banyak nongkrongnya, saya juga ndak salahkan. Oke. Tapi bagaimana kalau dia nongkrong, mending dia buka kafe. Gimana? Jadi dia nongkrong di kafenya sendiri. Nah, secara tidak langsung dia konsisten menjaga kafenya kan. Wah. Tapi sambil nongkrong, panggillah teman-temanmu datang. Itu kan menciptakan traffic, menciptakan kalian punya komunitas di situ. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalian merasa itu kafe itu jadi rumah kalian sendiri. Dan pasti mau ndak mau itu akan jadi satu kebiasaan. Iya. Itu aja. Dan itu tentu semua dibangun atas dasar kepedulian juga dengan orang lain kok. Artinya ketika Ko Andre membangun bisnis, berarti ada hubungan emosional kepada customer-nya. Betul sekali. Artinya ini menciptakan ruang baru untuk menarik memperluas relasi Andre. Dari versi Ko Andre sendiri menyikapi hal demikian gimana Ko Andre tentang relasi ini? Tentang relasi, otomatis kita harus jaga emosionalnya sih sebenarnya. Kayak kita bersilaturahmi, saling negur, bercakap-cakap pendek, begitu kan? Jadi ada emosional dengan rasa keterikatan secara kekeluargaan. Jadi pada saat customer merasa nyaman, di situ dia akan menjadi loyal customer kita. Jadi kalau kita melayani itu harus maksimal sih memang. Jangan mengecewakan customer karena ya kalau kita ambil pepatah dulu kan customer adalah raja ya. Iya. Tapi ya kita bagaimana caranya menyikapi agar lebih ke teman sih sebenarnya. Jadi kita sama customer itu layaknya seperti teman. Kalau memang dia loyal customer itu bahkan sama seperti kayak saudara. Iya. Jadi kalau sudah ada keterikatan emosional seperti itu, terutama kayak kekeluargaan, saya yakin dan percaya sampai semua keluarganya pasti dia akan bawa datang untuk belanja.
Itu sudah pasti. Kok Andre menyadari nggak sih kira-kira kalau misalnya gini, pemilik tokonya atau ownernya itu terjun langsung loh. Ini keturunan yang saya dapatkan kayak misalnya di bengkel-bengkel, Iya. itu suami istri ikut kerja kok. Iya betul. Dan itu memang yang saya lakukan. Nah, yang saya lakukan kenapa? Pada saat kita membuka satu usaha, khususnya yang ditanamkan dari bapak saya ke saya ya, kita nggak bisa sembarang buka usaha kalau kita tidak punya skill di usaha itu. Jadi setidaknya, pertama, kita jaga langsung. Yang kedua, kalaupun pegawai tidak ada, kita bisa terjun untuk langsung selling ke pembeli. Jadi itu bisa menciptakan keterikatan sama customer, karena biasanya kan customer kalau belanja diskon dong, diskon dong. Nah, jadi kalau ada ownernya, kok diskon? Oh iya, kalau sudah loyal customer kan, ya oke lah, potonglah sedikit harganya gitu kan. Itu pun jadi eh, menciptakan peluang baru untuk kita. Kan mereka pasti setelah pulang ke rumah cerita, ownernya di situ baik sekali, ownernya di situ friendly, ramah, kasih diskon lagi. Nah, itu kan membuka peluang. Jadi kenapa kita selalu harus ada di situ, harus ikut turun tangan. Bahkan saya dulu sebagai owner handphone, juga sebagai marketing, saya melayani juga, saya sales juga, saya pokoknya semua. Jadi saya harus ambil bagian di situ untuk menciptakan suasana kerja juga yang nyaman, bahwa pegawai saya juga melihat bahwa ownernya ini juga bisa kerja, bukan owner yang hanya memerintah atau menindas karyawan. Itu saya rasa tidak bakal panjang bisnisnya, karena semua pegawai kan pasti bakal kabur mencari kenyamanan. Iya. Nah, kalau kita kan sendiri memberikan kenyamanan dalam hal pekerjaan, menciptakan suasana yang nyaman. Nah, pada saat suasana sudah nyaman, karyawan juga senang, apalagi pembeli. Iya. Itu sudah pasti senang. Iya. Saya sudah merasakan itu kan, Andre. Perilaku ataupun sikap yang ditonjolkan Iya, ketika menerima tamu itu seperti itu Kak Andre. betul. Artinya dia memang benar-benar berjualan secara totalitas. Iya, Ya, bukan hanya mengandalkan produk saja, iya betul. tetapi bagaimana cara menjualnya itu bisa menarik kembali. Menarik kembali. Itu yang poin utama sih sebenarnya. Karena kalau jual produk, semua toko kan bisa jual produk. Apalagi kan produknya, spesifikasinya sekarang bisa dicari di Google. Produk apapun kita mau kan tinggal tanya di Google. Jadi yang dibutuhkan keterikatan secara emosionalnya person to person. Dan itu konsisten kok di Notway. Harus konsisten. Kalau ndak konsisten, ya itulah yang menyebabkan orang berpaling ke toko sebelah. Dan apakah itu sudah maksudnya sudah diterapkan memang kok dari keturunan Tionghoa dari dulu sampai sekarang tentang hal demikian? Iya, itu sudah pasti karena dari dulu sampai sekarang mereka, saya punya bapak, saya punya kakek, sebelum buka usaha mereka sudah tahu usaha itu, mereka sudah tahu caranya jalankan. Jadi sebagai owner, jadi sebagai pegawai, jadi sebagai sales, mereka sudah tahu semua. Baru membuka satu peluang usaha. Jadi ketika kita menciptakan lapangan kerja, apabila ada kayak pelajar atau ada orang baru yang di bidang itu, kita yang mengajarkan mereka sampainya tahu di bidang itu. Gitu. Banyak yang menganggap sepele nih. Iya, zaman now. Iya, zaman now. Karena katanya yang penting laku barangnya kok. Iya, Tuh, ini gimana kok? Yang penting laku, beres dah. Karena kan rezeki udah ada yang ngatur, katanya kok. Iya. Itu seperti itu kok. Memang sih kalau rezeki ada yang ngatur, iya. Toko sebelah kasih harga miring, iya, itu bisa menarik pelanggan. Tapi kalau dikasih harga miring tapi tidak nyaman, tidak diladeni secara manusiawi, istilahnya, nih ambil barangmu, kamu kan sudah tahu spesifikasinya, ini harga murah, ambil saja. Kan tidak enak juga. Tidak enak kan. Nah, enaknya itu kalau kita, gimana kabar? Sehat nggak? Mama gimana? Sudah baikan nggak? Gitu kan.
keterikatan emosionalnya itu. Mungkin kita bercakap 5 menit, 10 menit, baru nanti upselling. Ini barang yang kamu cari, spesifikasinya ini. Terus kalau seandainya bermasalah atau apa kan kita juga tangani secara profesional kan. Maksudnya kalau ada kerusakan dari barang yang dia beli, itu kan ada servisnya tersendiri. Jadi kita bantu sampai servisnya selesai. Itu juga menjadi poin plus untuk kita, poin plus untuk toko kita, dan terutama orang pasti menilai ownernya baik. Jadi semua tergantung dari sikap sih sebenarnya. Oke. Sikap dari ownernya. Semua bisnis pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan tuh. Iya, betul sekali. Mau KFC, mohon maaf kita sebut merek saja. Itu pernah juga mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Penurunan pasti pernah dia rasakan. Apalagi usaha-usaha yang kita jalani ini. Tentu itu tidak lepas. Kira-kira Ko Andre pernah nggak mengalami kegagalan hal demikian? Dan bagaimana sikap Ko Andre sendiri ketika mendapatkan masalah itu toh? Oh iya. Itu kalau kegagalan dari seringnya saya berganti profesi, itu kan sudah ada beberapa kegagalan. Jadi kayak contoh yang saya bilang tadi, tekstil, saya dari penjahit rumahan melawan konveksi. Jadi dari segi margin kan sudah ada cocok, otomatis kita harus berpindah. Nah, kita itu tidak boleh stuck di satu tempat. Jadi ketika kita mendapatkan kegagalan, mungkin marginnya sudah menipis, pembelinya sudah mulai kurang, kita harus buka wawasan, kita harus sharing sama teman. Mungkin kita coba kalau pas waktu liburan kita lihat-lihat peluang usaha apa yang lagi trending. Nah, kita mulai bangun di situ lagi. Seandainya kayak saya kan dari tekstil lari ke jualan oli. Jualan oli pun kan waktu awalnya saya lihat, saya prediksi bahwa oke lah ini bisnis, tapi ternyata memang marginnya tipis. Margin tipis, ya kita cari peluang baru yang marginnya lebih besar. Jadi kita harus sebenarnya kita kembangkan potensi diri kita. Tidak boleh stuck di satu tempat. Ketika margin sudah tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari kita harus upselling atau pindah ke bidang lain yang harus kita tahu dulu bahwa apakah ini bidang cocok dengan kita. Yang pertama, kita harus tahu dari A sampai Z-nya. Lalu kita mulai coba dan kita kembangkan lagi di bisnis yang baru itu. Tapi usahakan sih cari usaha yang lagi tren. Jadi tidak terlalu mematahkan semangat. Karena kan paling pertama itu pada saat kita buka usaha, otomatis kita mau semua pada saat kita buka langsung rame kan. Iya. Ya mau ndak mau kita harus branding diri, harus tahu jualan, harus tahu maintain semua. Jadi pada saat kita buka nanti itu, apalagi kalau barang-barang trending yang sekarang, ya otomatis pasti akan langsung ramai. Dan itu akan memacu adrenalin untuk semangat lagi. Iya. Nggak boleh down lah pokoknya. Nggak boleh down. Nggak boleh down karena ini menyangkut uang. Kalau down bangkit lagi lah karena duit gitu ya. Iya, down harus bangkit lagi lah. Masa mau stuck di situ terus? Iya, karena kita dari relasi-relasi, biasanya pada saat kita terpuruk, ini mungkin menyimpang sedikit ya, Boleh. religius dong jadinya. Pada saat kita tertutup satu pintu, akan terbuka pintu yang lain apabila kita masih mau berusaha. Tapi kalau kita tidak mau berusaha, mungkin pintu yang tertutup kita renungi, pintunya kok tertutup ya. Tapi kalau kita mungkin masih tetap berusaha, mungkin kita lanjut dengan berdoa, bisa jadi relasi atau pembeli kita yang lagi belanja di kita mungkin menciptakan satu peluang baru. Siapa tahu mereka tiba-tiba langsung tawarkan, mau bisnis ini enggak? Mau join enggak? Nah, itu kan membuka pintu baru untuk kita. Jadi, memang betul-betul kalau dalam dunia bisnis, keterikatan antara owner dan user langsung itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena itu, kita tidak akan tahu rezeki datang dari mana. Betul. Dan ya begitu,
kita bisa berpindah-pindah bisnis juga bisa dari relasi yang tercipta itu. Oke. Saya notice tadi kok ada perkataan tentang apa namanya, menarik ini. Keterbukaan. Ya, ceritalah dengan orang lain. Ketika bisnis mungkin mulai meredup, ya perlu untuk bercerita kepada orang lain. Ini jarang dilakukan oleh usaha lain. Kenapa? Dia egois, dia hanya memikirkan bisnisnya sendiri. Bahkan misalnya kalau penjual nasi kuning, dia enggan mencoba nasi kuning yang lain, kira-kira untuk mengevaluasi nasi kuningnya sendiri. Itu jarang dilakukan. Iya. Andre. Tadi itu gimana, Pak Andre? Sebenarnya kembali ke personalnya, personal dari orang itu sendiri. Iya. Ketika dia mau berkembang, maka dia harus mencoba. Kalau dia tidak mencoba, artinya dia stuck di usahanya itu. Pada saat dia mau upgrade usahanya, juga tidak bisa karena tidak ada perbandingan. Kita kan harus mencoba untuk mendapatkan perbandingan, lalu bisa kita mengupgrade diri. Kalau kita tidak mencoba sama sekali, maka skill kita juga tidak terasa. Jadi, kita harus, ya namanya kita makhluk sosial lah. Iya. Kalau sudah down, kita harus sharing sama teman, sama keluarga mungkin. Siapa tahu keluarga ada masukan atau lagi butuh orang kepercayaan untuk kita usaha baru. Ya kenapa tidak? Oke. Dengan saya sering ketemu dengan Ko Andre, pernah saya mendengar perkataan, gunakanlah kata-kata positif. Ya. Mungkin pas awal pagi atau ketika baru membuka usaha. Itu bagaimana pengaruhnya dengan diri kita? Kalau misalnya mungkin kata-kata positif gitu. Iya. Itu gimana, Pak Andre? Ya, itu sih afirmasi positif ya. Ya. Jadi kita berkata baik, otomatis semua yang datang ke kita juga baik. Gitu kan? Sama seperti halnya kita berbuat satu kebaikan kepada orang, kepada sesama, walaupun orang itu tidak membalas, bisa jadi orang lain yang membalas. Ya kan kita kan tidak tahu. Jadi pada saat kita menyampaikan afirmasi positif, itu juga meningkatkan adrenalin kita, bahwa kita harus lebih gigih, lebih kuat, lebih giat, saya sehat, saya bisa kaya. Itu untuk memotivasi diri kita sendiri sebenarnya. Pada saat kita motivasi diri, anggaplah kita berdiri di cermin, lalu kita mengafirmasi positif ya. Otomatis kan kita memotivasi diri kita. Jadi kita punya dari sikap, dari perilaku akan menjadi positif. Nah, kita ketemu orang itu akan menyerap energi positif kita. Begitupun sebaliknya. Jika kita memotivasi dia yang lagi down, otomatis dia pasti akan menyerap energi-energi positif yang kita sebutkan, yang kita bicarakan, dan bisa menekan energi negatif atau downnya dia menjadi positif juga. Itu kan kurang lebih kita berbuat kebaikan untuk dia. Nah, jadi ini kebaikan pasti akan dibalas kebaikan lah. Iya, iya. Dan mungkin kita berbuat satu kebaikan, lalu keburukan yang terjadi ke kita, tidak ada sejarahnya di situ. Oke. Jadi pasti, kalaupun kita teman cerita, terus kita lagi sementara usaha lagi stuck, teman lagi berkeluh kesah, kita tetap harus kasih dia masukan. Bisa jadi pada saat dia punya usaha berkembang, bisa jadi dia tarik kita untuk kerjasama di usahanya. Jadi pada saat kita usaha stuck pun, kita tidak bisa berpikir negatif. Kita tetap harus berpikir positif. Jadi akan mengembangkan nilai-nilai positif yang di luar. Bisa menarik kita jadi positif lagi. Nah. Dan itu kalau sebaliknya apa? Artinya belum apa-apa sudah berpikir yang tidak kok. Ini sering terjadi nih kok. Sebenarnya kalau berpikir negatif atau akibat reaksi yang terjadi, itu lumrah ya untuk kita manusia. Karena kan namanya, apalagi kalau modal pas-pasan nih. Modal pas-pasan itu kan sebelum buka toko, ada nggak pembeli? Ini yang saya jual laku ndak? Ada ndak pegawai yang mau kerja di saya? Itu wajar lah, namanya manusia pasti butuh planning itu sebelum memulai usaha. Tapi ketika kita sudah yakin bahwa kita bisa jualan ataupun mencari pegawai atau mengupgrade penjualan kita,
saya rasa walaupun dengan modal pas-pasan, saya rasa kita harus fight. Karena kita fight, setidaknya kita dapat hasil. Kalau kita tidak fight sama sekali, berarti kita tidak akan ada hasilnya. Kita fight, dapat hasil setengah, ya disyukuri. Kalau sudah disyukuri, satu poin penting, jangan lupa berbagi. Ya, walaupun kita mungkin target margin, kita harus dapat 50% dari modal. Pada saat ini kita mungkin dapat 10-20% dari target yang kita dapatkan. Tidak ada salahnya kita berbagi ke sesama. Karena di luar dari kita yang sudah dapat margin sedikit, tidak sesuai ekspektasi, masih ada yang lebih susah. Masih ada yang lebih di bawah dari kita. Nah, bisa jadi kita kan dengan senang hati mengafirmasi positif. Jadi kita bantu bersedekah, mungkin kita berbagi Jumat berkah. Seberapapun kecil kita buat kebaikan, saya yakin afirmasi positif, hal-hal positif, hal-hal yang baik, mungkin nanti suatu saat penjualan kita bakal yang kita target 50% bahkan bisa jadi 70%, bisa jadi 100%. Siapa yang tahu? Karena itu kan kebaikan akan bergulir. Jadi ya, selain kita mencari uang untuk diri kita sendiri, saya selalu menyempatkan untuk berbagi. Harus itu. Wajib kalau saya sih, karena besar kecilnya pendapatan saya sisipkan untuk berbagi. Karena saya yakin masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, ada kisah nggak kok ketika berbagi? Ya, berbagi kemudian kisah berbagi tapi ada impactnya kok. Mungkin tokohnya yang tadinya sepi, kemudian berbagi tiba-tiba tidak disangka. Iya, gimana kok? Ada kisahnya nggak? Sebenarnya ada satu kisah dulu. Saya kan lagi makan gorengan nih. Tiba-tiba ada pemulung lewat, bapak-bapak. Namanya kan gorengan kan satu kesatuan ya. Jadi saya makan, saya ambil, masih ada. Memang nggak banyak sih. Saya info ke pegawai, "Dek, tolong kasih bapak itu." Nah, setelah dikasih pemulung itu, si bapak itu, pas dia menerima, dia melihat ke toko saya. Lalu dia tidak langsung berjalan. Sedangkan ini gorengan, ini harga kan 5.000 rupiah. Saya kan sudah makan, artinya kan tidak mungkin dong sampai 5.000 kan. Ya 2.000-3.000 lah. Ya kan? Mau tahu apa? Dipanjatkan saya satu doa. Saya melihat bapak itu, bapak pemulung itu, berdoa di depan toko saya. Saya bilang, luar biasa sekali ini uang yang mungkin uang parkir kita. 2.000, 3.000, ya kan? Tapi dibayar dengan satu doa dari seorang bapak yang membutuhkan. Nah, selang tidak lama kemudian, entah dari mana, tiba-tiba ada pembeli. Ada pembeli masuk, ada pembeli masuk. Yang awalnya itu memang betul-betul sepi. Bahkan saya biasa, dulu kan saya buka toko di street ya. Pada saat sepi, saya bahkan info ke pegawai bahwa, "Dek, kamu beli makanan atau belilah di toko sebelah, cemilan lah atau apa kan." Pegawai saya bahkan bilang, "Jangan kok, karena ini kondisi lagi sepi." Perkataan saya sate. Kamu tahu, toko kita lagi sepi kan? Artinya kan toko sebelah juga sepi. Tidak perlu kita meramaikan diri. Ini uang, kamu beli. Ramaikan toko di sebelah. Belanja ke dia. Datangkan pembeli ke dia. Berikan rezeki ke dia. Kita tidak usah terlalu harap muluk-muluk mau dapat rezeki hari ini atau apa. Kalau sudah sepi ya sepi, nggak masalah. Tapi ramaikanlah toko orang itu. Jadi pegawai saya langsung pergi belanja makanan ya. Kebetulan mereka juga nahan lapar karena berpikir mau makan belum ada pembeli. Koko juga belum makan, kita juga belum jualan. Bukanya dari jam 9. Sudah jam setengah 2, belum ada pembeli sama sekali. Setelah mereka beli nasi goreng di sebelah ya, kita makan sama-sama.
Tahu apa yang terjadi? 2-3 suap kita makan nasi goreng. Kita makan loh membelakangi toko gini. Ada orang, bos saya mau beli HP-nya. Terus saya mau bilang apa? Itu pembeli datang dari mana? Kita panggil setengah mati dari pagi sampai siang nggak ada. Kenapa? Setelah kita ikhlas untuk berbagi, setelah kita ikhlas untuk meramaikan orang, ini orang masuk sendiri. Kita lagi makan, nggak dipanggil, dia minta sendiri. Saya mau sekali beli ini. Sampai pembeli saya langsung dia simpan sendoknya, dia langsung handle. Setelah selesai, menangis. Dia bilang, luar biasa sekali po. Koko luar biasa sekali. Saya bilang, iya. Pokoknya, saya tidak pernah rasakan bahwa apabila kita berbuat kebaikan itu akan mendapatkan keburukan. Mungkin, kalau keburukan yang terjadi, itu adalah menunda keburukan yang lebih besar terjadi ke kita. Tapi kebaikan pasti akan, kamu buang 10.000, bisa jadi masuk 50.000, 100.000. Saya pernah kejadian pun, saya lewat pagi-pagi, ada satu gerobak bakso jatuh, terbalik. Masih pagi loh. Dan saya punya uang ini di kantong tinggal 50.000. Saya berputar, saya kembali, Pak, ini ada sedikit Pak. Saya lihat tadi Bapak punya gerobak terbalik. Ya kan? Dia bilang, jangan deh, jangan. Saya bilang, enggak Pak. Nggak mungkin kita jualan Pak. Bapak pasti pulang. Mana mangkuknya pecah, kecap lomboknya pecah, baksonya semua terhambur di jalan. Saya bilang, ini enggak seberapa loh. Ya. Akhirnya dia bilang, iya terima kasih banyak. Saya pulang. Mau tahu apa? Saya lupa, ternyata itu uang bensin saya. Nah. Tapi, tiba-tiba saya mendapat telepon. Bro, tolong antarkan HP saya ini dong. Antarkan saya ke sini dong. Jadi dengan bensin pas-pasan saya ngantar, dapatnya berapa? 100.000 keuntungannya dari jual itu barang. Kan? Tidak bisa, kebaikan kita tidak dinilai sama manusia. Intinya, berbuat baik, pasti ada jalan. Di situ aja. Oke, saya bisa simpulkan kok Andre, kalau sedekah itu tidak harus banyak duit. Nggak perlu. Sedikit pun jadi. Gila tuh, uang 3.000 dibancarkan doa. Saya sampai berkaca-kaca lihat itu Bapak. Gitu. Kekuatan doa itu luar biasa. Luar biasa. Mungkin ini banyak orang yang mungkin bisa menjadi titik terang buat mereka yang mungkin kenapa tokohnya sepi. Mungkin itu bisa dievaluasi aja. Ya. Bisa dievaluasi. Kalau mungkin sudah dievaluasi, mungkin cari yang hal lainnya. Kalau sudah rajin bersedekah tapi masih sepi, mungkin perlu dievaluasi, mungkin manajemennya dan lain sebagainya. Yeah. Dan kalau ngomongin tentang manajemen kok, ini kan kita bicara tentang wirausaha, tidak lepas dari keuangan itu kok. Iya betul. Mungkin bisa dibocorkan sedikit lah, Andre, untuk sistem manajemen dari Sistem manajemen. ya mengatur keuangan penjualan ala kok Andre sendiri. Ya gimana? Supaya uang ini tidak jor-joran kok Andre, untuk pergi makan malam, nongkrong atau segala macam. Sebenarnya sih simpel. Bagi aja, kalau mau family time, contoh, sisipkan 10% untuk kita family time. Setidaknya kan itu apresiasi untuk kita bahwa kita bekerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu kita walaupun makan-makan biasa juga mempererat hubungan family sama anak, sama istri kan. Jadi kita sisipkan 10% lah, maksimal 20%. Sisanya ya, kita harus 50% itu untuk pengembangan usaha kembali. Tidak boleh kita habiskan. 30%-nya, mungkin kalau 20%-nya kita mau nabung, atau mau taruh di saham kah, atau taruh di forex kah, untuk trading, atau apa, terserah. Pokoknya 20%-nya ini harus berguna untuk kita. 10%-nya lagi, mungkin itu lebih ke dana darurat. Dana darurat yang tiba-tiba ada yang sakit, ada yang apa kan, ya sudah total 90 kan, 10%-nya lagi ya
Biasalah listrik, kuota, uang sekolah anak, ya sudah itu aja. Sesimpel itu kok. Simple sebenarnya, tapi orang nggak konsisten. Ya saya kalau dapat, anggaplah yang gini, hari ini dapat keuntungan 100.000, disisipkan tuh. Besok dapat tiba-tiba jackpot, keuntungan 300.000. Nah 200.000-nya itu dipakai belanja. Nah di situ yang salah. Harusnya tetap dengan manajemen yang sama, porsi yang sama. 10% dari 300.000 kan 30.000. Oke. Kan bukan setiap hari. Jadi ini kan Senin sampai Sabtu kita jualan. Ya 30.000 kalau kali 6 kan sudah 180. Masa sih nggak bisa makan bertiga, nggak bisa makan berempat? Belum bisa lah. Bisa. Tergantung dari kita. Yang penting ada kemauan di situ, ada jalan kok. Pasti ada. Pasti ada. Oke, buat anak muda kok ini kan pasti bakal ada yang pengen bergelut di dunia usaha atau ada yang sudah merintis tapi takut gagal kok. Nih gimana mungkin pencerahan untuk anak muda kok? Janganlah. Kalau kegagalan, gini. Kalau kita mulai satu usaha lalu gagal, itu pembelajaran namanya. Sebenarnya kalau kita gagal dan stop, artinya kita gagal total. Gagal total dalam arti kita tidak mau maju, tidak mau berkembang, tidak mau lihat usaha lain. Tapi kalau kita gagal lalu kita evaluasi, mungkin kita sharing sama teman, teman kasih ide-ide yang membangun apa, ayo jalan lagi, bangkit lagi. Jangan satu kali kegagalan menjatuhkan semua semangat kita, karena kan hidup cuma sekali. Masa iya gagal sekali kita sudah down, terus sisanya ngapain gitu? Harus terus bangkit. Gagal, kita coba lagi, evaluasi, benahi diri. Jangan sampai kita jatuh di kegagalan yang pertama. Ibaratnya kalau manajemennya salah, ya berarti usaha kedua, manajemennya dulu yang harus kita perkuat. Kalau memang masih salah di marketingnya, ya berarti usaha ketiga, manajemen dan marketingnya yang harus kita perkuat. Jadi kita makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin lebih bagus, lebih baik. Iya. Oke, kalau ingin menyampaikan pesan Ko Andre kepada sahabat Nuansa Podcast, prinsip yang ingin Ko Andre terapkan kepada keluarga, anak keturunan, prinsip seperti apakah yang Ko Andre bakal beri? Saya ingat satu kata dari saya punya orang tua, bahwa dalam berbisnis yang paling utama adalah jaga namamu. Nah, konsep jaga namamu itu artinya kamu harus berbisnis sama orang, berrelasi sama orang dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada hubungan kerjasama, terutama menyangkut uang, kita harus adil, jujur, transparan, terbuka semua. Jadi, selama kita berdagang dari 1 tahun, sampai 10 tahun, sampai 30 tahun, sampai 50 tahun pun, jika kita menjaga nama baik, saya yakin dan percaya itu pintu rezekimu akan terbuka bukan untuk kita sendiri. Tapi ingat, kita masih punya anak, kita masih punya istri, kita masih punya cucu nanti. Kan otomatis kalau nama kita baik, pada saat kita sudah pensiun, mungkin umur 60, 70 kita sudah pensiun. Anak kita lagi berusaha nih, pasti kan ditanya, anaknya siapa itu? Oh anaknya itu, oh, namanya bagus, kasih jalan. Ya kan? Dibukakan jalan. Terus kalau sudah itu, cucu kita mau dagang lagi, anaknya siapa itu? Ini bapaknya, ini namanya kakeknya. Semua sudah ada jalan. Pasti bilang, kasih saja kerjasamanya, karena itu dari kakeknya itu namanya tidak pernah tercoreng di bisnis. Bapaknya tidak pernah. Ya pastilah, cucunya sudah, itu sudah ibarat jalan tol yang dia apati. Jadi, memang betul-betul hanya itu yang saya pegang dalam bisnis. Jaga nama. Oke. Tidak boleh ada kecurangan sama sekali. Iya. Terakhir toh, satu kalimat terkait perdagang versi Ko Andre. Perdagangan, ya kita kembali ke kejujuran, dan jangan pernah kita stuck di satu titik, tapi kita harus terus mengupgrade diri agar kita bisa lebih berkembang, lebih maju. Dan siapa sih yang tidak mau kaya? Oh iya kan? Luar biasa. Harus begitu, harus berjuang terus. Oke, closing statement kok? Ya. Closing statement mungkin mau disampaikan pesan sahabat Nuansa Podcast. Kira saya sih ndak bisa kasih terlalu banyak ya. Ini menurut pengalaman sendiri. Jadi memang my parents my hero.
Mereka sudah mengajarkan banyak pelajaran hidup ke saya, jadi saya terapkan juga dan jaga nama, terus berbuat kebajikan karena dari kebajikan kita bisa mendapatkan semua rezeki, pintu rezeki akan terbuka lah. Itu aja dari saya. Luar biasa, sahabat Sobat Kes. Beliau ini memang kalau ngobrolin tentang perdagangan, wah, wirausaha, badan usaha tentu banyak sekali yang bisa kita ambil poinnya karena saya rasa dari awal sampai akhir adalah daging semua kok. Iya. Semoga memberikan Semoga memberikan manfaat, amin. memberikan semua yang mungkin lagi stuck-stuck, lagi down-down, boleh bangkit kembali. Oke, terima kasih banyak kok Andri. Sehat, lancar selalu rezeki dan semoga ini bisa memberi bermanfaat buat saya, ya, juga sahabat non-sobat Kes semua. Ya, kabarin. Baik sahabat non-sobat Kes kira ini yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Tentu kita sangat berterima kasih dengan beliau dan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita untuk bisa berwirausaha yang baik dan benar untuk masa depan kita yang jauh lebih baik. Saya Firman Syah, terima kasih. Barakallahu fikum, freedom your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.